Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Bengkulu pada malam Sabtu, 23 November 2024, dan berhasil mengamankan 7 orang. Di antara yang ditangkap adalah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang saat ini sedang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah 2024. Rincian operasi. Jumlah tersangka. KPK menangkap total 7 orang dalam operasi ini. Pemeriksaan. Para tersangka dibawa ke markas Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan awal. Gubernur Rohidin Mersyah adalah salah satu yang diperiksa. Barang bukti, KPK juga menyita sejumlah uang dalam operasi ini, meskipun jumlah pastinya belum diumumkan. Proses penangkapan. Rohidin Mersyah tiba di Polresta Bengkulu sekitar pukul 22.50 WIB pada malam yang sama, dan pemeriksaan berlangsung hingga larut malam. Menurut informasi dari KPK, detail lebih lanjut mengenai kasus ini akan diumumkan setelah penyelidikan awal selesai. Konteks. Operasi ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Bengkulu. Sebelumnya, pada tahun 2017, gubernur saat itu juga ditangkap dalam OTT terkait korupsi. Kegiatan KPK ini muncul di tengah wacana mengenai pembatasan atau penghapusan OTT yang diusulkan oleh beberapa calon pimpinan KPK baru-baru ini. KPK berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut tentang hasil operasi ini pada sore atau malam hari setelah penangkapan. Dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu pada 23 November 2024, sebanyak 7 orang ditangkap. Salah satu yang ditangkap adalah Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang saat ini sedang mencalonkan diri untuk periode 2024 hingga 2029. Detail penangkapan. Jumlah tersangka, 7 orang, termasuk Rohidin Mersyah. Lokasi penangkapan, beberapa lokasi di Bengkulu, dengan pemeriksaan awal dilakukan di markas Polresta Bengkulu. Barang bukti, KPK menyita sejumlah uang, namun jumlah pastinya belum diumumkan. KPK belum mengungkap identitas lengkap dari semua pihak yang ditangkap, tetapi mereka semua masih berstatus terperiksa dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Bengkulu pada 23 November 2024, dengan alasan utama terkait dugaan pemungutan uang untuk pendanaan Pilkada 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi bahwa 7 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam praktik ini, yang melibatkan pemungutan uang dari pegawai negeri untuk mendukung kampanye pemilihan kepala daerah yang akan datang. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang selama operasi tersebut, meskipun jumlah pastinya belum diumumkan. Detail lebih lanjut mengenai kasus ini diharapkan akan dipaparkan oleh KPK dalam waktu dekat. Reaksi masyarakat terhadap penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam operasi tangkap tangan, OTT, oleh KPK menunjukkan beragam pendapat dan kekhawatiran. Berikut adalah beberapa poin utama dari reaksi masyarakat. Kekhawatiran terhadap proses hukum. Banyak warga yang merasa khawatir tentang proses hukum yang dijalani oleh Rohidin, terutama karena penangkapannya terjadi pada masa tenang menjelang Pilkada 2024. Tim hukum Rohidin mengklaim bahwa penangkapan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada antara KPK, Polri, dan Kejagung mengenai penegakan hukum terhadap calon kepala daerah saat masa tenang. Dukungan terhadap penegakan hukum. Sebagian masyarakat mendukung tindakan KPK sebagai upaya untuk memberantas korupsi, terutama menjelang pemilihan umum. Mereka berharap bahwa penegakan hukum ini dapat menciptakan keadilan dan transparansi dalam proses politik. Kritik terhadap KPK. Beberapa pihak juga mengkritik KPK, menilai bahwa tindakan mereka terkesan tendensius dan berpotensi memengaruhi hasil pilkada. Ada kekhawatiran bahwa penangkapan ini bisa menjadi alat politik untuk mengganggu pesaing di dalam kontestasi pemilihan. Perhatian media dan publik. Penangkapan ini menarik perhatian media dan publik luas, dengan banyak yang menunggu klarifikasi resmi dari KPK mengenai detail kasus yang sedang diusut. Masyarakat berharap agar KPK segera memberikan informasi yang transparan terkait alasan dan bukti di balik penangkapan tersebut. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat mencerminkan ketegangan antara harapan akan keadilan dalam penegakan hukum dan kekhawatiran tentang dampak politik dari tindakan tersebut.